Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam, selamat Maria. Ya, bagaimana kabarnya Bu Endah? Alhamdulillah baik. Kak Maria gimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik. Iya. Bu, kemarin itu kan Bu Endah WA sama saya ya, katanya Bu Endah itu lagi galau gitu ya. Nah, Iya. apa sih Bu yang lagi digalaukan? Gini Bu besok itu kan saya kan ngajar di kelas 7. Nah, terus besok minggu depan itu kan saya mau mengajar di kelas 7, di mana materinya itu sudah pernah diajarkan dulu waktu di SD. Oh iya. Kan materinya kalau kelas 7 kan sudah diajarkan. Iya. Nah, saya itu bingung maksudnya mau pakai cara bagaimana ya biar semuanya itu anak-anak bisa aktif dan bisa mengulang materi yang sudah disampaikan dulu waktu SD. Cara mengajarkan ya Bu. Iya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang cara atau strategi ya Iya, pengajaran Bu Endah nanti di kelas 7 terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Iya, betul Bu Aman. Dari apa tujuan dari diskusi ini kalau bagi Bu Endah sendiri apa diskusi kita kali ini? Ya itu tadi kan karena saya bingung ya itu saya mau minta pendapat dari Bu Ama, kira-kira Bu Ama bisa nggak ya ngasih misalnya pakai cara ini atau metode seperti apa yang mungkin nanti bisa saya terapkan gitu Bu Ama. Gitu ya. Ya. Dan nanti akhirnya target apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita kali ini Bu? Nah itu metode itu yang bisa saya pakai, bisa nanti saya gunakan juga di pembelajarannya nanti. Oke, nah dari sebelum kita ngobrol, Bu Endah sudah punya pandangan belum ya Bu? Rencana atau strategi pembelajaran yang akan Bu Endah terapkan di kelasnya Bu Endah itu? Ya, kalau saya pandangannya gini, karena materinya sudah pernah diberikan, saya itu mau bikin dalam kelompok gitu nanti ya pengerjaannya dalam kelompok. Tapi bagaimana ya kelompok ini biar aktif dalam artian anak-anak juga senang dalam belajar kelompoknya ini. Gitu. Kira-kira di bayangan Bu Endah sebelum kita ngobrol rencana yang sudah Bu Endah bayangkan itu sudah berapa persen ya bayangan kesuksesannya di pikiran Bu Endah? Kalau bayangan kesuksesan mungkin lebih dari 50% ya. Lebih dari 50%. Terus nanti di akhir kita ngobrol ini targetnya ingin jadi berapa persen? Ya kalau enggak 9 sampai 100% tentunya. Oke, 90 sampai 100%. Jadi ini adalah hal yang akan kita diskusikan. Nah, Bu Endah tadi kan sudah membahas tentang materi apa sih yang sudah diajarkan gitu. Tapi boleh setelah saya bertanya, materi apa sih Bu yang dipelajari itu? Ya ini kan materinya tentang bilangan bulat. Terus submaterinya itu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat Bu. Oke. Nah, kalau dari Bu Endah sendiri sebagai guru, apa sih modal atau kelebihannya ada pada diri Bu Endah nanti dikaitkan dengan usahanya untuk melaksanakan pembelajaran yang ini akan dilaksanakan ini? Mungkin ini ya, mengkoordinir atau membuat dalam kelompok itu nanti bagaimana biar aktif. Saya itu nyari-nyari metode bagaimana ini yang karena materinya sudah disampaikan, berarti metode yang bisa kayak saingan per kelompok gitu. Pengennya saya seperti itu karena ini materinya sudah disampaikan biar nanti tidak terlalu banyak materi yang harus dibahas. Jadi mereka anak-anak biar dalam kelompok juga aktif semuanya seperti itu. Nah, kalau untuk muridnya yang akan Bu Endah ajar kelas berapa Bu? 7 apa Bu? Kelas 7E. Oh ya, kelas 7E. Nah, itu kalau Bu Endah melihat kekuatan yang mereka miliki sehingga nantinya bisa menjadi modal baik untuk pembelajaran yang akan Ibu Endah lakukan. Kalau saya melihat selama ini anak-anak itu ketika misalnya diberikan petunjuk atau tugas itu bisa menangkap dengan baik. Terus kemudian kalau dalam kelompok sudah sebagian besar itu bisa untuk bekerja sama. Jadi dari apa yang disampaikan Bu Endah ya di sini sudah ada kelebihan dari Bu Endah untuk mengkoordinir anak-anak, kemudian juga upaya untuk mencari strateginya, dan anak-anaknya juga sudah bisa menangkap atau menerima instruksi dengan baik dan dia bisa bekerja sama. Nah, ini
ini adalah kekuatan yang sudah Bu Endah sampaikan ya, dan ini nanti akan jadi modal kita untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, selain ini tadi kekuatan, mungkin kira-kira dari tadi yang Bu Endah rencanakan tadi ya, kan sudah punya bayangan. Nah, adakah hambatan yang mungkin terjadi ketika Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hambatan ya. Mungkin kalau hambatan mungkin waktu biasanya. Waktu ketika mereka bekerja sama ya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan itu. Kadang mungkin sudah bekerja sama tapi kadang waktunya yang kurang. Waktunya yang kurang. Dari hambatan yang ada di benak Bu Endah ini, apakah Bu Endah sudah tahu caranya untuk mengatasi kalau pengalaman kalau pengalaman untuk karena biasanya memang di halangan ketika kerjasama itu kan waktu. Biasanya saya memberikan batasan dalam artian ketika mengerjakan kelompok itu ini saya batasi 30 menit karena kadang di kerja kelompok itu ada kelompok yang tidak serius dalam mengerjakan. Nah, jadi saya beri batasan misalnya 30 menit untuk mengerjakan, nah seperti itu. Kemudian ada opsi lain nggak Bu selain itu? Mungkin yang belum pernah Anda lakukan tapi kayak ya pengen mencoba pilihan itu gitu loh, opsi itu untuk menyelesaikannya. Apa ya? Ada nggak? Belum. Jadi ini kita bisa nanti kita gali bersama-sama ya. Ya ini adalah yang sering terjadi dalam pembelajaran biasanya terkait dengan waktu. Nah, untuk itu di sini kan tadi hambatan waktu, kemudian ada solusi yang Ibu munculkan dikaitkan dengan memberikan batasan waktu. Ada lagi nggak mungkin kondisi lainnya, kendala lainnya? Kadang anak-anak lebih suka ini ya, lebih asik sendiri dalam artian kadang dalam kelompok itu ada yang mengerjakan, kadang ada 1 atau 2 anak itu malah asik sendiri, disuruh untuk ikut bekerja sama kadang, nah itu yang menjadi hambatan di situ juga. Jadi waktunya tadi kenapa kok tidak menjadi suatu kendala, karena kadang di situ ada kelompok yang tidak maksimal dalam bekerja sama. Ada anggota yang tidak maksimal ya. Kalau upayanya ini Bu, kalau misal itu nanti terjadi di kelas, di pembelajarannya Ibu besok, pastinya ditegur dan didampingi selama didampingi ya bekerja samanya. Didampingi. Dari yang kita diskusi tadi tentang kekuatan yang sudah ada di Bu Endah dan anak-anak, kemudian juga tentang hambatan, dan Ibu juga sudah punya ide untuk bagaimana menyelesaikannya ketika ada hambatan. Nah, kita akan menuju ke apa yang akan benar-benar Ibu lakukan. Ya kan, tadi kan kita sudah bahas. Nah, sekarang jadi rencana aksinya atau jelasnya untuk pembelajaran besok, strategi apa yang akan Ibu gunakan? Metodenya gitu ya. Kan tadi kita udah gali itu kelebihan dan kekurangannya. Dapat ide dari itu. Kalau saya itu punya rencana besok itu mau pakai metode NHT. Iya, namanya together gitu. Karena di situ nanti kan dalam bentuk kelompok satu kerjasama. Terus dari kerjasama karena kalau MHT itu kan nanti ketika sudah bekerja sama terus menuliskan jawaban gitu kan tidak boleh bawa hasil kerjasamanya tadi, dan di situ setiap kelompok atau setiap anggota kelompok kan harus benar-benar tahu dari jawaban yang mereka kerjakan. Nah, mungkin di situ bisa nanti mengatasi untuk yang tadi ada beberapa anggota kelompok yang belum mau bekerja sama, nanti mungkin bisa lebih konsentrasi di situ. Nah, terus itu juga bisa mereka serius dalam kerjasama karena kan ada saingan nanti antar kelompok seperti itu. Ya, ini adalah cara yang akan diterapkan di sini. Nanti jadi anak-anak akan bagaimana aktivitas di NHT itu? Aktivitasnya apa? Aktivitasnya satu kelompok, di dalam kelompok nanti mengerjakan soal. Nah, setelah mengerjakan soal semuanya selesai, nah nanti saya akan menyediakan kayak stick
kayak seperti es krim kayak Iya. gitu. Nanti saya buat kelompok A, B, C, D sesuai dengan kelompok yang ada. Kemudian saya beri angka juga. Iya. Angka itu nanti untuk melabeli atau memberikan nama di setiap anggota kelompoknya. Nah, nanti yang maju itu yang dapat giliran dari setik tersebut. Oh gitu. Jadi itu yang ingin Ibu lakukan ya. Nah, dikaitkan dengan apa yang nanti akan dilakukan, nah bagian apa atau area apa yang ingin Ibu kembangkan baik bagi Ibu sendiri ataupun juga bagi anak-anak, mungkin dikaitkan dengan materi pembelajaran. Kalau anak-anak dikaitkan dengan materi pembelajaran. Kalau Ibu mungkin bisa dari apa ya, kaitan dengan pembelajaran, mengajar atau bagaimana gitu. Apa yang ingin Ibu kembangkan gitu. Oh iya. Yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran yang saya pakai di situ tentunya satu, bagaimana memberikan ke siswa itu agar dapat, karena ini kerjasama ya, tentunya dengan kerjasama yang bagus, dalam artian semua anggota bisa ikut andil dalam kerjasama tersebut. Yang kedua, siswa dalam kelompok itu benar-benar mau ikut berdiskusi. Terus yang ketiga, anak-anak ada motivasi belajar lebih karena di situ karena ada saingan antar kelompok agar mendapat nilai yang bagus di kelompoknya, kan itu juga yang nanti menjadi motivasi dari setiap anggotanya. Kalau untuk diri Ibu sendiri apa Bu yang ingin Ibu tingkatkan? Kalau dari diri saya pastinya untuk pengelolaan pembelajaran di kelas. Kemampuan pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah kira-kira untuk proses ini, melaksanakan ini itu jangka waktunya berapa lama ya? Dari persiapan? Iya. Dari persiapan ya sekitar 1 minggu ya. 1 minggu ya. Nah, cukup? Cukup tidak cukup nanti bisa diskusi lagi dengan Bu Ama. Misalnya kalau saya progresnya sudah sampai ini, misalnya nanti saya diskusikan ke Bu Ama masih ada yang kurang, bisa saya. Untuk NHT ini Bu, kalau untuk Ibu sendiri kan tadi berencana ingin melaksanakan pembelajaran dengan NHT ya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nanti ketika akan mengajarkan, persiapannya apa Bu? Agar NHT yang Ibu harapkan tadi bisa terlaksana seperti yang juga Ibu sampaikan tadi. Ya, satu yang pasti kan materi. Terus yang kedua soal yang akan diberikan. Yang ketiga alat dan bahannya juga. Nah, terus yang keempat settingan dalam pembelajaran ya. Settingan dalam pembelajaran. Nah, dari hal yang ingin Ibu persiapkan tadi, cara apa yang akan Ibu lakukan untuk menyiapkan itu? Cara apa yang soal materi atau soal bagaimana Ibu akan mendapatkan itu caranya? Yang pasti satu, melihat kondisi siswa dalam artian dilihat dari kemampuan juga. Misalnya kalau kemampuannya banyak kemampuan yang di atas, menengah ke atas ya berarti nanti kita cari-cari soal yang memang bisa untuk memadai kemampuan mereka. Terus yang kedua untuk materi dan soal-soal yang berikutnya juga bisa browsing-browsing. Kalau untuk setting pembelajaran, yang setting itu maksudnya apa? Maksudnya setting itu misalnya ini untuk pendahuluan berapa menit, terus di dalam pendahuluan itu nanti saya akan menyampaikan apa saja, terus untuk kegiatan intinya berapa menit, untuk kerja kelompoknya berapa menit. Ya dalam inti itu semuanya bisa terlaksana seperti itu. Nah, saya tangkap jadi intinya Ibu ingin melaksanakan pembelajaran NHT untuk materi penerapan bilangan bulat ya, operasi bilangan bulat pada penyelesaian masalah. Nah, dan Ibu akan berusaha untuk menyiapkan materi tadi menyesuaikan dengan kondisi muridnya, kemudian menyeting pembelajaran dikaitkan agar durasi kegiatan-kegiatan itu nantinya bisa sesuai dan seperti yang Bu Indah juga sampaikan tadi tercapai tujuan pembelajarannya gitu ya Bu. Nah
Nah untuk itu bagaimana Ibu kedepannya ini komitmennya Ibu ini untuk menyelesaikan melaksanakan ini proses pembelajaran yang Ibu rancang ini? Ya pastinya mulai dari kan kemarin sudah berencana, pastinya nanti langsung mencari materi dan soal-soalnya. Sebelum minggu depan berarti harus sudah siap semuanya. Siapa yang akan membantu Bu Endah nanti untuk menjaga komitmen itu, Bu? Kira-kira siapa atau apa gitu, Bu? Yang Berarti diri sendiri oh gitu iya, ya. iya. Maksudnya memang saya sudah punya tujuan itu, berarti saya harus berkomitmen untuk melaksanakan, untuk merangkai, untuk Iya. merancang semuanya. Oke, nah kemudian tadi rencananya kan seminggu ya, Bu? Iya. Seminggu. Nanti kita akan ketemu untuk untuk pembelajarannya itu hari apa ya, Bu? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Oh, ya. Hari Selasa Minggu depan. depan. Oke, nah, terus tidak lanjut terdekat, Bu, setelah kita konsentrasi ini, nah Ibu akan melakukan apa dulu? Yang paling dekat satu menyiapkan itu strategi pembelajarannya dulu, Ya. terus kayak modulnya ya, Mhm. terus nanti merancang soal-soalnya juga. Oke. Ya. Berapa persen yakin tercapai, Bu? Aduh, berapa persen yang kita capai untuk besok pembelajaran besok itu? Kalau tadi kan 50-an% ya, semoga bisa 80-90%. Kalau enggak ya 100%. Oke. Nanti karena memang kadang untuk pengkondisian kelas itu yang kadang memakan waktu yang lumayan. Oh iya. Dengan kita diskusi kali ini bagaimana Bu Endah mendapatkan apa? Jadi lebih ada gambaran saya itu sebenarnya mau pembelajaran seperti apa, terus apa toh yang saya punya, kelemahan apa, terus mau tahapan-tahapannya mau seperti apa. Nah itu sudah jadi ada gambaran seperti itu. Terima kasih ya Bu Endah. Dari obrolan ini ternyata dari Bu Endah sudah sesuai tujuan awal yang kita omongin tadi ya. Tujuannya kita mau menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Dan tadi Bu Endah sudah menyampaikan sendiri meskipun awalnya katanya mau minta pendapatnya saya ya. Ternyata Bu Endah bisa menyampaikan ide-ide Bu Endah. Nah, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat ya Bu. Semoga, amin. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi di pembelajaran hari Selasa. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, bisa kembali ke kelas. Oke, sama-sama. Kemarin kita sudah belajar apa saja?
Contoh manfaat kenapa tuh kok kita harus belajar bilangan ya terutama. Nah, apakah ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa ada? Menurut Aka ada apa kan? Apa? Ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari ada enggak? Ada, contohnya apa? Apa? Berjualan. Nah, hal yang simpel yaitu berjualan. Maksudnya bagaimana mau berjualan? Nah, dalam berjualan itu ada pastinya mencari keuntungan. Nah, bagaimana mencari keuntungan? Bagaimana mencari keuntungan? Pastinya apa? Apa? Pastinya bagaimana caranya? Kalau misalnya kita beli mulanya 5.000, berarti nanti harga yang harus kita tawarkan dijual itu berapa? Nah, bisa 6.000, bisa berapa lagi? Tergantung dari apa? Tergantung dari barang atau tergantung bagaimana kita akan mengambil keuntungan tersebut. Contoh lagi, misalnya kenapa tuh kok kita harus belajar bilangan? Misalnya dalam kelas ini dilihat ada lantainya tuh, ada keramiknya tuh ini. Nah, biasanya Pak Tukang untuk memasang keramik itu harus menghitung buku enggak? Nah, yang dihitung apanya? Apa? Luas
misalkan bata itu belum tersusun, ada 12 bata, ada 12 terus mau disusun. Nah, dengan operasinya itu perkalian, jadinya penyusunan batanya kan bisa bermacam-macam kalau 12. Nah, salah satunya bagaimana cara menyusunnya, ada yang bisa. Bagaimana mereka? Kan disusun batane. Nah, ada 12. Bagaimana yang menyusun? Bagaimana Mbak Siva? Gimana? Kan ada 12 batu, terus ada disusun ini. Ada 12 mau disusun dengan perkalian, sistemnya itu perkalian.
Oke, nomor satu. Nomor satu. Oke, semuanya sudah selesai? Tinggal oke. Semuanya perhatikan di depan, saatnya kita untuk letter. Oke, di sana di papan tulis Wenda buatkan 2 kolom orange sama biru. Artinya apa? Nanti yang presentasi, oke perhatikan. Nanti yang presentasi kan
tidak ada, oke sudah ya. Nanti selanjutnya yaitu kita akan mengadakan proses. Nanti ada 2 soal, Bunda. Silakan dikerjakan sendiri. Ya. Hari ini bagaimana? Senang, seru. Diskusinya apakah ada yang mengalami kendala dalam berdiskusi? Apakah ada anggota kelompok yang tidak ikut berdiskusi? Untuk refleksi, misalnya besok ada diskusi kelompok lagi, harus semuanya ikut dalam berdiskusi. Yang seperti tadi sudah tahu jawabannya dan harus bisa menjelaskan. Oke, untuk materi minggu depan yaitu tentang KPK dan FPI. Sudah pernah kan biasanya? Nanti untuk minggu depan KPK dan FPI. Dari Wenda sekian, Wenda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Enda. Selamat pagi Bu Amal. Bagaimana kabarnya Bu Enda hari ini? Alhamdulillah. Bu Amal, makasih ya kemarin sudah menemani saya untuk pembelajaran dari yang sudah sebelumnya kita lakukan. Ya Bu, sama-sama. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa mendampingi Bu Enda ya dalam pembelajaran itu. Sesuai dengan janji kita kemarin kan kita mau ketemu lagi ya sesudah kegiatan observasi. Apa sih yang dari ini kita ingin diskusikan Bu Enda? Karena kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran, Ya. untuk hari ini kita mau refleksi ya Bu Amal, bagaimana hasil dari pembelajaran saya kemarin. Ada lagi? Mungkin nanti dari refleksi itu kan nanti misalnya kalau ada kekurangan atau apa, nggak mau tidak lanjut atau perencanaan berikutnya itu maksudnya. Oh iya, jadi kita akan fokus melakukan refleksi ya hasil pembelajaran sudah dilakukan Bu Enda. Saat kita nantinya merancang juga tidak lanjut ya, tidak lanjut dari apa yang mungkin bisa diberikan. Oke Bu Enda, ngomong-ngomong kemarin bagaimana Bu? Ibu menilai atau merefleksi kegiatan pembelajaran Ibu dari Selasa minggu kemarin? Kalau saya merefleksi sendiri, ada yang saya rencanakan itu sudah berjalan Bu Amal, tetapi ada juga yang ternyata belum berjalan secara maksimal. Misal kan saya kemarin pembelajarannya itu kan perencanaannya kan bagaimana membuat anak-anak itu untuk dalam diskusi itu semua bekerja sama, terus istilahnya tidak hanya satu atau dua anak saja. Terus yang kedua kan saya kemarin bagaimana agar diskusi itu berjalan dengan tepat waktu. Saya kan merencanakan timing ya kemarin itu saya praktekkan, ternyata dengan timing itu cukup waktunya, ternyata anak-anak bisa bekerja sama, tetapi masih ada beberapa anak yang dalam diskusi ternyata belum maksimal. Diskusi tersebut saya itu pada diferensiasi proses dalam pembagian kelompoknya itu terdiri dari anak dengan yang kemampuan tinggi, sedang, sama sedang. Terus sebelum pembelajaran juga saya menggunakan biar anak-anak itu kayak screening gitu ya, untuk kesiapan anak-anak mendapatkan pelajaran. Kita itu tadi menyampaikan bahwa kerjasamanya atau diskusinya kurang maksimal. Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih mendalam
pada bagian mana anak-anak itu bagi Bu Endah ya, seperti yang Bu Endah katakan tadi merasakan bagian mana? Kemarin kan ceritanya kita pakai pembelajaran NHT, di mana dalam diskusi itu ketika nanti anak-anak presentasi itu kan dipilih secara acak dalam diskusi. Nah, di mana ketika presentasi kan anak-anak tidak boleh membawa jawaban dari hasil diskusi mereka. Nah, kemudian saya sudah sampaikan sebelumnya sama anak-anak kalau ini nanti untuk hasil diskusi harus ada presentasi di mana presentasinya aja. Jadi nanti silahkan selama diskusi benar-benar ikut diskusi dan ketika berdiskusi semuanya harus tahu apa yang ingin dikerjakan, apa yang dilakukan, agar nanti ketika presentasi mewakili kelompoknya itu bisa. Nah ternyata ada beberapa kelompok itu yang pertama itu dia bisa menuliskan jawaban. Dalam artian jawabannya itu sudah benar dia lama, tetapi ketika saya suruh menjelaskan masih kebingungan. Dalam artian mungkin dia hanya sekedar menghafalkan, jadi belum memahami benar-benar pekerjaannya dalam kelompok tersebut. Terus yang kedua ini yang di luar ekspektasi, dalam artian ternyata anak ini saya harapannya kan semuanya memahami, ternyata kok malah dia tidak memahami hasil kerjanya, cuma yang penting dituliskan di tangan untuk dicontek waktu presentasi. Jadi itu menurut saya ternyata apa yang saya harapkan dalam kelompok itu belum termaksimalkan. Ada kondisi yang membuat presentasinya kemarin menurut apa yang disampaikan Bu Endah tadi tidak sesuai yang Bu Endah prediksi ya. Bu Endah boleh kan saya menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya Bu. Boleh, sangat Jadi kemarin karena kebetulan juga saya mengikuti pembelajaran dan juga mereka berbeda, jadi ada beberapa hal yang sudah Bu Endah dapat lakukan sesuai dengan kemarin di percakapan sebelumnya kita menentukan target ya. Salah satu target kita adalah menyampaikan berharap agar siswanya aktif. Itu Bu Endah membuat skenario pembelajaran yang memang berusaha untuk melibatkan semua siswanya nanti presentasi terpilih secara agak tadi. Dan itu adalah hal yang sudah muncul sesuai dengan yang kemarin kita sepakati. Kemudian Bu Endah juga berharap kemarin pada pelaksanaan pembelajarannya itu juga muncul secara personal ya Bu. Nah, itu juga Bu Endah sudah melakukan saat melakukan perencanaan kemarin dan itu, nah itu membuat anak lebih siap dan juga mengajak anak untuk mengapresiasi. Nah itu sudah hal-hal yang muncul berkaitan dengan pembelajaran PSC. Kemudian untuk pengelolaan pembelajaran juga Bu Endah sudah berusaha. Saya mengamati kita selalu hadir dari kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, tapi fokusnya adalah tapi Bu Endah itu bisa tidak langsung mengajari ya, maksudnya saya mencermati di satu persatu kemarin itu tetap menggali ide anaknya dulu sehingga mereka pada akhirnya menjawab juga dengan caranya mereka. Kalau dari apa yang saya sampaikan ini, bagaimana perasaannya Bu Endah? Senang ya, maksudnya dalam artian ternyata saya bisa seperti itu di luar dari yang saya inginkan, dalam artian ternyata saya satu paling tidak untuk mendampingi anak-anak dalam berdiskusi dan terus menggali, dalam artian ketika anak ada kesulitan itu tidak langsung memberikan jawaban, tetapi biar mereka secara diberi pemantik ya, jadinya saya ternyata saya sudah paling tidak itu membantu anak, tetapi tidak secara langsung. Dan bisa saya perintahkan menambahkan lagi ada dari kemarin yang kita diskusikan juga yang kita sepakati itu ini sekali mengembangkan pembelajaran ya. Nah,
dari hasil pengamatan saya kemarin, nah ini adalah area yang masih bisa ditingkatkan lagi atau bisa maksimalkan. Utamanya kemarin di kelas 7 itu kan ada murid yang PDPD ya, kemudian sertifikat itu, nah itu sebenarnya saya mencermati juga dia kerjasamanya sudah bagus. Tapi ya masih ada ruang bagi anak tersebut bisa nantinya meningkatkan kompetensinya dengan cara menyesuaikan kompetensi minimalnya atau mereka dia kan berbeda ya. Kemarin usaha untuk pembelajaran diferensiasi itu juga menggunakan yang seperti yang beda sampaikan tadi itu kan kemampuannya buat berbeda-beda. Jadi kemarin itu harapannya biar diferensiasinya muncul ya diferensiasi. Ini nanti masih bisa dikembangkan lagi oleh. Kalau kemarin kan berbeda, kalau yang ini gimana? Juga yang pembelajaran diferensiasi ya. Benar sih yang disampaikan Bu Ama, maksudnya memang ada satu anak yang PDPD dalam artian dia bisa mengikuti, dalam artian yang mengikuti, tetapi memang secara kemampuan dia kurang ya. Mungkin nanti bisa saya buat sesuai dengan kemampuannya. Kalau kemarin kan artinya seperti yang anak maju untuk presentasi kemarin itu kan mungkin anak dengan kemampuan yang rendah, katakan seperti itu. Jadi mereka hanya menuliskan jawaban tanpa belum tahu untuk menjelaskannya, atau hanya di tangan terus ini biar yang penting bisa maju. Dan mungkin dengan ini nanti untuk diferensiasinya bisa mengarah yang ke kontennya gitu ya. Kalau kemarin di bagian proses, sekarang mungkin untuk yang kedepannya bisa jadi anak-anak yang kemampuan tinggi nanti dikasih atau diberikan soal ya dengan kemampuan yang mereka bisa. Yang kemampuan rendah pun juga bisa terfasilitasi, terutama untuk yang anak tadi itu dengan sesuai kemampuan. Jadi bisa sudah berarti juga sudah kepikiran mau ngapain, mau apa ke depannya. Kalau itu penilai kemarin kan tadinya 80 sampai 90 ya nilainya. Kalau bagi Bu Eda sendiri itu jadwal pembelajaran kemarin itu nilai berapa Bu kalau dari sudut pandang? nilai sendiri. Iya, nilai sendiri. Kalau menurut saya 90% dalam artian untuk yang 10% itu ketika nanti itu yang diferensiasi untuk menanggung atau memfasilitasi siswa yang PD kemarin kan belum maksimal istilahnya. Untuk selanjutnya dari kita tadi diskusi yang berbeda sudah merefleksi, sudah mengetahui kekuatannya, pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, kemudian tadi juga sudah mengetahui bahwa pembelajaran diferensiasinya itu masih bisa ditingkatkan lagi, dan juga tadi ada beberapa pengamatan yang saya sampaikan. Tentunya kan kita seperti yang tadi tujuan yang pertama sudah sampaikan juga bahwa ini mencari tindak lanjut ya Bu, dari baiknya dari apa yang sudah dilaksanakan. Usaha apa yang kedepannya kan tentang apa itu terkait dengan evaluasi atau refleksi pembelajaran tadi. Selanjutnya yang pertama belajarnya tanya dengan rekan sejawat, terutama dengan agen yang di sekolah, karena berkaitan dengan kan saya ingin memaksimalkan diferensiasi yang konten, tetapi kan saya belum paham betul. Nanti saya bisa tanya dengan rekan sejawat pada agen di sekolah. Yang kedua bisa belajar juga dari teman bagaimana diferensiasi yang ini.
Untuknya nanti apa sih target atau ukuran yang dianggap berhasil ketika tadi mau bertanya dengan teman-teman dan juga mungkin belajar mandiri di PNS. Nah, target apa yang ingin dicapai dan kira-kira untuk keberhasilannya nanti akan seperti apa yang dibayangkan? Kalau melihat dari pembelajaran yang kemarin, berarti nanti targetnya ya saya itu bisa memaksimalkan untuk diferensiasi kontennya itu seperti apa. Terus capaiannya mungkin di kelas yang sama untuk di pembelajaran berikutnya. Nah, nanti saya gunakan untuk diferensiasi kontennya itu. Nah, apakah memang benar-benar anak-anak ini ketika nanti presentasi itu bisa mempresentasikan secara utuh, dalam artian tidak membawa contekan, terus menuliskan itu juga bisa mempresentasikan seperti itu. Oke, jadi dengan diferensiasi konten kita terhadap akhirnya nanti murid bisa belajar secara utuh ya, belajar sesuai dengan kemampuan. Apa yang Bu Eda butuhkan untuk merealisasikan ini tadi belajar di PMM dan juga mungkin belajar dengan teman terkait dengan diferensiasi konten. Niat. Selain itu Dan juga dorongan, maksudnya motivasi juga. Dalam artian saya ingin lebih baik dari pembelajaran yang kemarin, agar nanti juga semua dalam pembelajaran dan pengelolaan di kelas kembali ke tujuan tadi, bisa maksimal. dan motivasi adalah yang mungkin dari kemudian untuk dua kegiatan yang ingin dilakukan ini untuk menunjang meningkatkan kualitas pembelajaran itu akan mulai dilakukan kapan ya Bu? Mungkin mulai ketika mungkin karena ini di NGMP sekolah mungkin Ya. bisa waktu ketika NGMP sekolah kita ada Dan untuk kegiatan PMM nya tantangannya ya minggu depan. apakah mungkin Bu Eda sebelumnya sudah pernah mempelajari PMM yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Sudah pernah membaca, tetapi belum sepenuhnya paham istilahnya diferensiasi itu yang seperti apa. Jadi masih istilahnya masih mengambang gitu ya, belum sepenuhnya paham. Kalau dikaitkan dengan PMM untuk yang pengembangan kedua ini mungkin nanti goalsnya apa? Tujuannya? Tujuannya pastinya lebih paham tentang diferensiasi, bagaimana untuk mempraktekannya, dan nanti untuk penilaiannya pun bagaimana. Oh ya, penilaian. Ya. Tadi dari hasil diskusi Bu sudah menyampaikan kegiatan pengembangan diri yang harus dilakukan terkait peningkatan pembelajaran. Selanjutnya Bu ada lagi kan yang ingin Ibu sampaikan Bu terkait dengan proses kegiatan pembelajaran yang kemarin dilakukan dari aktivitas ini, apakah mau ditambahkan lagi atau mungkin Kalau menurut saya cukup ya, dalam artian kan yang terpenting satu itu ketika bisa pembelajaran, ketika bisa memberikan ruang untuk semua anak dengan karakter yang berbeda-beda, yaitu di pembelajaran diferensiasi. jadi apa saja Bu yang kita dapatkan dari ini? Kita Bu. Satu yang pasti itu refleksi dari saya, dari Bu Ana, yang saya dengar, makanya saya senang mendengar dari Bu Ana ketika melihat proses saya belajar itu membuat penilaian terhadap saya itu membuat saya punya ternyata sudah seperti ini, sudah berjalan seperti ini. Terus yang kedua, hasil dari refleksi tadi ada tindak lanjut yang ingin saya lakukan, yaitu tindak lanjutnya satu, belajar dengan rekan sejawat sesama NGMP, sama belajar melalui PMM, terlebih untuk pembelajaran diferensiasi.
Kalau sudah belajar ini prakteknya kapan? Ini nanti kalau sudah selesai praktek lagi mungkin di kelas 7S di pembelajaran selanjutnya. Belajar ada. Ya. Saya kira kita sudah ngobrol panjang. Apa yang Bu Indah rasakan selama proses kemarin kita dari awal proses dari pasca ini? Apa yang secara umum Bu Indah rasakan? Secara umum yang saya rasakan satu, ternyata ketika kita bisa coaching atau bisa diskusi dengan teman, tadinya saya ingin melakukan pembelajaran seperti itu sudah direncanakan tapi masih ragu-ragu dalam artian benar nggak ya ini seperti ini, tetapi ketika kita diskusi ada walaupun secara tidak langsung mau ya pakai ini, tetapi memberikan saya coba digali lagi apa yang sudah dipunyai atau misalnya apa yang ingin dikembangkan dari diri saya, ternyata saya menemukan jawaban sendiri dan dari refleksi tidak lanjut seperti itu. Luar biasa Bu Indah. Semoga nanti kita terus kayak gini lagi ya. Tetap ada nantinya pembelajaran di sekolah kita juga makin baik. Terima kasih buat Sama-sama. Kapan kita ketemu lagi Bu Indah? minggu berikutnya ya. Bukan kita nanti bisa. Ya, terima kasih Bu Indah. Sampai ketemu lagi.